Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Baitullah, apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat dan dilindungi oleh Allah dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi belakangan ini ya banyak banget yang nge-DM Bang Isa di IG, di TikTok ya, atau ke WA admin, atau banyak juga jamaah yang bertanya, tim juga bertanya, Bang, kalau umroh atau haji, boleh nggak sih bayarnya pakai utang? Gitu. Bayarnya itu pakai utang. Jadi eh, permasalahannya atau kekhawatirannya adalah ini kan buat ibadah nih, umroh dan haji kan buat ibadah, ya. Tapi kok ngutang gitu? Kok ngutang? Berarti kan belum mampu nih. Nah, tapi ada beberapa ulama atau beberapa fatwa juga yang mengatakan silakan berutang ya, karena memang hutangnya itu adalah hutang yang syar'i, hutang yang dibolehkan dalam Islam. Nah, sebelum Bang Isa bahas, Bang Isa mau tanya dulu nih pendapat Sobat Baitullah yang berada di sini. Ya paling Bang Isa mau tanyalah pendapat mereka tentang kalau kita berumroh dan berhaji melalui hutang tuh gimana sih? Boleh nggak sih? Yuk, kita tanya-tanya yuk. Oke, Bu, dengan siapa? Mohon maaf. Ibu Indah. Ibu Indah ya? Ya, Lagi nyantai ya di sini ya? iya. Nah, Bu, orang yang berumroh dan berhaji itu boleh nggak sih melalui hutang? Pendapat Ibu gimana? Kalau menurut saya sih nggak boleh. Apa alasannya? Karena kita kan mau pergi haji umroh kan, Ah. jadi harus pakai jerih payah seorang lah. Oh, jadi payah Pakai seorang. ya dengan cara bekerja atau Hmm. mengisikan dari hasil jualan atau apa gitu. Kalaupun kita jual kebun pun boleh. Jual kebun, Kata ya. orang Yang pasti penting kita hasil kan jerih apa payah hasil jerih sendiri. payah sendiri. Oke, Tapi kalau oke. berutang kan riba jatuh. Oh, riba jatuh. Berutang, mau berutang ke bank atau itu hanya untuk pergi umroh kan, Betul. pinjam ke bank lalu pergi umroh. Oke. Kan ya, riba jadi. Oh, Tapi kalau jadi payah sendiri kan berarti masih hutang riba tuh nggak boleh ya? tidak boleh lah. Jadi kalau kita mau pergi umroh tidak boleh pakai utang, hasil jadi payah sendiri. Ah. Maka orang-orang kayak dulu biasa sampai jual kebun kan. Jual sawah. Jual sawah hasil jadi payah sendiri, Betul. tidak Betul. ada Betul. utang. Ya, menurut saya sih. Oke, makasih Bu ya. Iya, Ayo Bu. makasih banyak ya. Assalamualaikum. Nah, tadi Ibu tadi memang dia hutang nggak boleh, tapi yang nggak dibolehin tadi menurut Ibu tadi itu hutang riba ya. Hutang riba yang nggak boleh, dan itu Bang Isa setuju. Nanti Bang Isa jelasin lagi. Oke Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih ya, lagi ganggu. Dengan siapa Bang? Bang Fajrin. Bang Fajrin. Bang, ini kan banyak yang nanya nih fenomena Hmm. umroh dan haji melalui jalur hutang. Iya, iya, iya. Nah, kalau menurut Bang Fajri gimana? Boleh atau enggak, atau ada solusi lain? Kalau anak pribadi lebih baik nggak usah berutang dulu, Nggak usah berutang dulu. karena kita tujuan umroh kan safar ya, Betul. safar, kemudian ada hutang ditinggalkan, mungkin di dalam perjalanan kita tiba-tiba mungkin meninggal gitu ya, Betul. meninggalkan hutang, nah itu Betul. mungkin jadi masalah juga, Betul. kasihan juga nanti pada ahli warisnya juga kan. Betul. Tapi lebih baik mungkin lebih bulatkan niat dulu, Betul. tentunya dengan niat ada jalan dari Allah mungkin ya, Betul. untuk kita bisa pergi umroh lah, Betul. tanah suci ya, saya gitu. Siap lah. Singkat pada jelas. Iya. Saya Bang Fajri ya. Jazakallah khair. Ayo, Assalamualaikum. Salam. Oke. Assalamualaikum. Ya, dengan Pak siapa Pak? Iya, Mbak Dia ya, lagi nyantai nih. iya. Ya. Saya tanya ya pendapatnya ya. Kan sekarang banyak orang umroh ya, umroh haji dan melalui hutang, baik itu lembaga atau dia hutang sama keluarganya. Nah, menurut banyak itu boleh nggak sih? Atau bagusnya kayak gimana? Nggak boleh lah. Hmm. Harus uang dari dari iya. Hmm. Tapi kan dia kan dari keringat sendiri juga, maksudnya dia mungkin ngutang sama orang tuanya, minjam misalnya 30 juta, terus kan dia nyicil ke orang tuanya juga, sejuta, 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu. Itu kan keringat sendiri juga. Tuh gimana penjelasannya? Seharusnya nggak boleh ngutang. Nggak boleh ngutang ya? Iya. Karena Ya harus. alasannya apa? Alasannya? Kalau ngutang tuh kan itu Bang, apa? Belum. Belum mampu lah ya gitu Iya. ya. Oh, belum layak gitu ya. Karena kan umroh dan haji bagi yang mampu. Iya. Ya, gitu. Kan nggak dipaksa juga. Apa? Tidak dipaksa kan. Nggak dipaksa juga, betul.
Oke lah, ya. Makasih Mbak ya. Ya. Assalamualaikum. Nah, tadi ada tiga jawaban dari masyarakat ya, dan Masya Allah jawabannya beda-beda, alasannya beda-beda. Yang pertama, jangan karena riba. Ya. Terus yang kedua, mending jangan, karena nanti kalau misalnya ada safar, meninggal, jadi meninggalkan hutang. Dan karena Rasulullah SAW nggak mau menyolatkan orang yang berhutang. Ya. Dan yang ketiga tadi, jangan, karena hutang itu ya, bagi orang yang berhutang itu adalah orang yang belum mampu. Jadi kan karena umroh dan haji ini kan bagi orang yang mampu. Kalau dia berhutang berarti belum mampu. Oke, jawabannya bagus semua ya. Tapi Bang Isa mau bahas secara hukum Islam ya. Iya, jadi sobat Baitullah, kita lebih perinci lagi ya untuk mengenai hutang ini. Jadi hutang itu dibolehkan dalam Islam. Asalkan hutangnya syar'i, tidak boleh ada ribanya, tidak boleh ada denda keterlambatan. Kalau kalian berhutang apapun itu, ya karena ada kebutuhan, terus kalian berhutang ya karena ada kebutuhan, tapi akadnya kalian harus jelas. Kalau kalian akadnya pinjam meminjam ya, utang piutang, itu kalian nggak boleh berlebih pengembaliannya. Contoh, kalian minjam uang 1 juta terus dikembalikan harus 2 juta, itu nggak boleh dalam Islam ya, nggak boleh. Dan juga misalnya kalian berhutang nih, nah berhutang ya, terus dalam perjalanan cicilannya setiap bulannya ternyata ada klausul, kalau telat 1 atau 2 3 hari atau telat, pokoknya telat dari deadline yang ditentukan, itu ada denda keterlambatan. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam. Yang dibolehkan adalah hutang yang benar-benar ya tanpa denda keterlambatan, dan juga hutang yang memang ya emang segitu yang dikembaliin. Nah, ada juga hutang jual beli. Nah, ada juga hutang dalam jual beli. Nah, itu juga boleh dalam Islam. Misalnya kalian membeli handphone atau membeli mobil ya dalam jual beli yang kredit, ya itu boleh. Asalkan ingat tidak boleh ada denda keterlambatan, itu aja. Ya, tidak boleh ada denda keterlambatan. Nah, akad murabahah atau jual beli dalam travel umroh itu memang boleh dalam Islam ya. Asalkan memang kalian yang berhutang itu memang punya keyakinan atau punya kemampuan untuk membayar. Bukan berarti kalian berhutang boleh nih, nanti bayarnya gimana? Gue nggak tahu, nggak bisa kayak gitu juga. Jadi kalian harus punya kemampuan atau keyakinan membayarnya. Dan tetap inti dari akad jual beli kredit umroh itu adalah tidak boleh ada denda keterlambatan. Ya, ingat itu, tidak boleh ada denda keterlambatan. Ya, dan kalau kalian mau tahu tentang paket-paket tersebut, kalian tinggal cek deskripsi ya. Kalian tinggal cek deskripsi dan kalian hubungi admin Bang Isa yang ada di deskripsi itu ya. Sobat Baitullah, mungkin itu saja ya tema kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Intinya ngutang boleh yang syar'i, tapi diprioritaskan, lebih afdolnya kalian bayar cash lunas sebelum pergi umroh ke Baitullah. Oke, kalian bertanya, Bang Isa jawab. Insya Allah kita jumpa lagi di episode berikutnya.